pola diet OMAD tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Jika kamu sudah terbiasa makan 3 kali sehari, maka kamu masih perlu tetap makan 3 kali sehari dengan jendela makan yang dipersingkat selama beberapa hari atau bahkan hingga beberapa minggu hingga tubuhmu dapat terbiasa. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan akan kekurangan nutrisi karena tidak makan buah dan sayur, karena vitamin tidak hanya didapat dari buah dan sayur. Makan daging justru efektif membakar lemak. Kok bisa? Siapa yang sudah pernah menerapkan one meal a day alias 1 kali makan dalam sehari? Bagi kalian yang belum pernah mencoba, pasti menyaksikan. Memangnya kuat hanya makan sekali dalam sehari? Kalian juga pasti menyangka bahwa makan 1 kali sehari akan terasa sangat menyiksa, berat, dan tak mungkin dilakukan. Sebagian yang lain akan bilang bahwa diet ini terlalu ekstrim dan tak sehat. Wajar kok menilai seperti itu kalau belum pernah mencoba mempraktekkan, belum tahu cara dan triknya, serta belum tahu ilmunya. Nah, kali ini, channel Atur Pola Makanmu akan membahas sesuatu yang tampak lebih ekstrim lagi, yaitu one meal a day yang dipadukan dengan carnivore diet. Tampak makin berat ya? Tenang, kali ini kami akan menjelaskan secara lengkap supaya kamu nggak salah paham, dan tentunya kami berikan triknya supaya tidak terasa menyiksa. Simak video ini sampai habis ya. One meal a day. One meal a day atau OMAD adalah jenis intermittent fasting yang waktu jedanya hingga 23 jam. Menjalani pola diet OMAD tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Jika kamu sudah terbiasa makan 3 kali sehari, maka kamu masih perlu tetap makan 3 kali sehari dengan jendela makan yang dipersingkat selama beberapa hari atau bahkan hingga beberapa minggu hingga tubuhmu dapat terbiasa. Kamu bisa mulai dengan mempercepat makan malam dan menunda sarapan pagi secara bertahap hingga waktu sarapan, makan siang, dan makan malam semakin dekat. Dengan begitu, kamu telah melakukan intermittent fasting pada malam hari dalam jangka waktu yang semakin lama. Misalnya kamu terbiasa makan malam pukul 8 malam, maka percepat menjadi pukul 7 malam dan terus percepat 1 jam lebih awal pada hari berikutnya. Begitu juga dengan sarapan. Ulur sarapan yang semula pukul 7 pagi menjadi pukul 8 pagi dan 1 jam lebih siang lagi pada hari berikutnya. Dengan cara ini, kamu akan memiliki waktu puasa lebih panjang sejak makan malam hingga sarapan keesokan harinya. Saat kamu telah berhasil melakukannya, maka jarak antar makanmu kini semakin pendek. Maka kemudian kamu bisa memulai makan 2 kali sehari. Jangan lupa untuk terus mempercepat makan sore dan mengulur makan pagi, hingga jarak waktu antar makan pagi dan sore semakin dekat, dan kamu mampu hanya 1 kali makan saja. Tenang aja, cara ini aman dan gak berbahaya. Kamu juga nggak akan kelaparan atau tersiksa, karena saat menjalani intermittent fasting, sesungguhnya tubuh kita akan menggunakan nutrisi dari makanan dengan sangat efektif, sehingga kebutuhan nutrisi kita pun tidak akan sebanyak ketika masih makan 3 kali sehari. Apa yang sebaiknya dimakan saat menjalani OMAD? Saat menjalani OMAD, kamu perlu memastikan agar makanan yang kamu konsumsi itu sehat, bernutrisi tinggi, tidak mengandung gula, minim karbohidrat, dan tinggi lemak dari produk hewani. Mengapa justru harus makan tinggi lemak? Hal ini untuk menjamin kamu mendapat nutrisi yang cukup dan kenyang lebih lama, sehingga kamu akan kuat menjalani intermittent fasting dalam waktu yang lebih panjang. Dengan mengurangi karbohidrat seminimal mungkin, kamu juga dapat mengatasi masalah resistensi insulin, yaitu kondisi di mana sel di dalam tubuh tidak dapat menggunakan gula darah dengan baik akibat adanya gangguan dalam respons insulin, sehingga gula di dalam darah tidak dapat diserap dan terus menumpuk dan berubah menjadi cadangan lemak. Bila tidak segera mengubah pola makan, resistensi insulin bisa menyebabkan penyakit diabetes tipe 2. Karbohidrat tinggi akan meningkatkan level insulin secara drastis,
Maka jika kamu ingin insulin lebih stabil di level rendah, kamu perlu memastikan makanan yang kamu konsumsi rendah karbohidrat. Ingat selalu untuk melakukannya secara perlahan dan tidak secara drastis, sehingga tubuhmu dapat beradaptasi secara perlahan. Kurangi jumlah karbohidrat secara bertahap ya. Pertanyaan penting berikutnya adalah mana yang harus lebih dulu dilakukan? Apakah mengurangi karbohidrat dahulu atau omet dahulu? Maka jawabannya adalah kamu harus membiasakan mengurangi karbohidrat dahulu. Setelah terbiasa dengan pola makan rendah karbohidrat, kamu akan lebih mudah menjalani intermittent fasting hingga mampu melakukan omet. Diet karnivora. Di saat kamu dalam tahap mengubah jendela makan dan jumlah makan kamu dari 3 kali hingga menjadi omet, kamu bisa sekaligus mencoba diet karnivora untuk bisa menurunkan berat badan lebih efektif atau memperbaiki kondisi kesehatan. Diet karnivora adalah metode diet yang hanya mengkonsumsi sumber protein hewani sebagai menu makanan. Kamu boleh mengkonsumsi produk hewani apapun, dan sebaiknya kamu memilih bagian dengan lemak yang cukup, sehingga membuatmu kenyang lebih lama. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan akan kekurangan nutrisi karena tidak makan buah dan sayur, karena vitamin tidak hanya didapat dari buah dan sayur. Nyatanya, produk hewani juga mengandung vitamin yang diperlukan tubuh. Contohnya ikan. Selain mengandung protein dan lemak sehat, ternyata ikan juga mengandung vitamin A, B, C, D, serta mengandung magnesium, kalsium, dan zat besi. Produk hewani lainnya juga memiliki kandungan nutrisi yang beragam dan lebih lengkap daripada buah dan sayuran. Ketika kamu menjalani diet karnivora, kamu bisa mengkonsumsi telur, keju, susu, ikan, daging sapi, ayam, bebek, kambing, domba, atau babi bila diperbolehkan. Menjalani diet karnivora memberikan banyak sekali manfaat bagi tubuh. Tubuh kamu akan semakin berenergi, kinerja otak semakin maksimal, semakin fokus, proses penyembuhan luka semakin cepat, meredakan inflamasi, menyehatkan jantung, dan tentunya lebih cepat menurunkan berat badan. Kamu nggak salah dengar, makan daging justru efektif membakar lemak. Kok bisa? Lihat video lengkapnya di video tentang makan lemak untuk membakar lemak ya. Kamu bisa mencoba mempraktikkan diet karnivora selama 2 minggu hingga 1 bulan. Rasakan sendiri manfaat dan efeknya pada tubuh kamu. Dan jadikan pola makan jangka panjang jika memang cocok dengan gaya hidup kamu. Namun kamu bisa kembali ke pola makan diet keto jika kamu merasa tetap mau makan sayuran. Asalkan jangan kembali ke pola makan yang tinggi karbohidrat lagi ya. Sebutan untuk metode ini adalah ketovore. Diet adalah tentang pola makan. Banyak orang melakukan diet dengan tujuan mengurangi berat badan saja. Padahal, diet sesungguhnya adalah pengaturan pola makan, baik dari cara maupun jenis makanan yang dikonsumsi dalam jangka panjang. Jadi tujuannya bukan sekadar menurunkan berat badan, namun juga untuk menjaga kesehatan dan memperbaiki komposisi tubuh secara keseluruhan, sehingga dapat mencapai berat badan yang diinginkan atau menjaga berat badan yang sesuai dengan proporsi tubuh. Untuk mengetahui apakah tubuh kamu kekurangan atau kelebihan kadar air, protein, dan kadar lemak, selain bisa menimbang berat badan, kita juga bisa menggunakan timbangan digital ini untuk mengetahui komposisi tubuh kita. Linknya ada di deskripsi ya. Itu dia penjelasan lengkap dari pola makan one meal a day atau OMAD yang dipadukan dengan diet karnivora. Kini kamu tak perlu takut dan ragu lagi ya. Kamu sudah pernah menjalani diet OMAD atau diet karnivora, atau bahkan keduanya secara bersamaan? Share pengalaman diet kamu di kolom komentar. Pastikan kamu sudah subscribe lalu komen di bawah, tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar diet. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar yang paling menarik dari kamu, agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat yang selama ini mungkin kamu pertanyakan. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share ke sahabat, pasangan, keluarga, atau orang-orang yang kamu sayangi, supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.